Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج سوري منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam Sabtu ini kita bisa bersilaturahim kembali, bermusyawarah, saling melengkapi, saling sharing. Dan malam ini kita akan membahas soal krisis kualitas pendidikan dan masa depan bangsa. Nah, ini tentu menjadi menjadi problem kita semua, menjadi concern ya. Karena ini adalah sangat penting ya. Tidak hanya isu individual, tidak hanya isu lokal, tapi juga isu nasional dan juga isu global. Nah, bagaimana kita mencoba melakukan refleksi, evaluasi tentang pendidikan kita ini, ya, dan bagaimana kita secara bersama-sama melakukan satu continuous improvement, perbaikan terus-menerus, ya, sehingga mudah-mudahan ya tujuan pendidikan ini tercapai, bisa kita wujudkan. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk melakukan satu tinjauan ya, terutama ya dari sisi ya, agama ya, terutama Islam ya, bagaimana memandang pentingnya pendidikan itu ya, ya terutama ilmu ya. Nah, sehingga kita bisa berubah nasib kita ya lebih baik ya, dan bahkan menentukan kegagalan atau kesuksesan kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Nah, tentu kita belajar dari berbagai sejarah ya, dan juga saat ini ya, ya kenapa kita lemah, kenapa kita tertinggal, kenapa kita miskin. Nah, kalau kita lacak ya penyebabnya hakikatnya adalah pendidikan ini ya. Kualitas pendidikan yang sangat rendah ya. Nah, oleh itu ini tanggung jawab kita semua. Nah, bagaimana yang kita semuanya menyadari ya, ya siapapun ya, mengakui ya bahwa pendidikan itu adalah masa depan bangsa kita, ya. Bangsa masa depan semua bangsa. Mereka yang berhasil memperbaiki pendidikan, nah mereka yang akan unggul, yang memiliki supremacy, memiliki superiority, keunggulan, kehebatan. Ya, ya kenapa negara superpower? Ya, ya. Nah nanti kita bisa lihat ya, kenapa mereka berhasil ya
ekonominya, militernya, karena memang mereka serius menata, memperbaiki sistem pendidikan mereka. Makanya tidak salah kalau para pakar, para ilmuwan memberikan satu kesimpulan bahwa pendidikan adalah masa depan bangsa, setiap bangsa. Nah, tentu pendidikan yang bagaimana, nah tentu ini yang menjadi keprihatinan kita, ya. Bagaimana pendidikan itu mampu memberikan satu pengetahuan, keterampilan, tapi juga tidak kalah pentingnya adalah attitude, watak, karakter, sikap, dan perilaku. Makanya kita mendidik manusia ini betul-betul harus holistik, tidak hanya dari sisi pengetahuan dan intelektualnya saja, tapi juga karakter. Karena orang pintar yang tidak yang tidak memiliki moral yang bagus, ya, maka itu justru sangat berbahaya, ya. Ini sangat berbahaya sekali. Ya. Makanya Aristoteles mengatakan pendidikan itu harus holistik, ya. Tidak hanya otak tapi juga hati. Nah, tentu ini sangat sesuai dengan agama kita. Nah, ini sebagai suatu refleksi kita, ya tahun 2022 itu, ya, 20 perguruan tinggi top dunia, ya ternyata Masya Allah itu dari Amerika, dari UK, ya, Switzerland. Ya. Nah, ini Indonesia tidak ada, tapi kita harus bersyukur di sini ada dari Asia, ya, yaitu Singapura yang tetangga kita. Nah, tentu ini menjadi renungan. Kenapa Singapura bisa? Kenapa Taiwan bisa? Kenapa Korea bisa misalnya? Ya. Nah, dan kita dulu pernah juga jadi negara yang hebat, ya, seperti Sriwijaya, ya, juga Majapahit. Bahkan dulu abad-abad pertama juga Islam menguasai, ya ilmu pengetahuan, ya ahli fisika, ahli kedokteran, ya, ahli matematika, aljabar. Gitu. Nah, tapi sekarang kenapa terjadi? Kita ini mengalami kemunduran, kelemahan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Gitu. Apa yang salah? Gitu. Bagaimana cara kita mendidik? Bagaimana siapa yang harus kita didik? Apa? Nah, ini tentu saya berharap kita diskusi, ya. Ini. Tapi sayang barusan saya mendapatkan WA ini, kita doakan, ya, Prof Nizam, Bapak Dirjen, tiba-tiba dari dokter, ya. Nah, beliau harus istirahat, ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera sembuh, ya, sehat afiat kembali, sehingga mungkin yang akan datang bisa bergabung lagi beliau, karena kita menyadari beliau ini overloaded, ya, mungkin, ya overloaded, ya, sehingga sayang sekali beliau malam ini, ya, tidak bisa bergabung dengan kita, tapi tidak apa-apa, ya, mungkin lain waktu, ya. Beliau rajin sekali, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini menjadi satu sekedar informasi, ya bahwa di Indonesia itu faktanya ini, ya, Universitas Indonesia ini untuk kelas dunia masih jauh, ya. Nah, oleh karena itu kita perlu kita perbaiki terus-menerus, ya. Bahkan dalam ranking negara, ya, Indonesia ini masih 54, ya. Masya Allah, ini masih masih jauh sekali, ya. Nah, mudah-mudahan kita mampu melakukan refleksi evaluasi, ya, supaya kita kompak, ya. Bagaimana kita membuat lompatan-lompatan, ya. Kalau seperti negara tetangga Malaysia, Singapura yang dulu belajar kepada Indonesia, ya, tapi sekarang berubah. Nah, ini tentu menjadi satu refleksi, ya, evaluasi untuk kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini soal mutu sangat jelas di Al-Quran. Jadi kita harus mulai menyadari pentingnya quality, bukan quantity. Ya, kita tahu bahwa jumlah pendidikan lembaga pendidikan di Indonesia ini banyak sekali, sekitar 4.000 PTN maupun PTS, ya. Belum lagi pesantren-pesantren. Tapi quantity banyak, tapi quality masih memprihatinkan. Nah,
Padahal Al-Quran sudah memberikan isyarat. Ya. Kalau kita harus berorientasi kepada mutu. Ya. Karena kalau kita hanya kuantiti, tidak lebih seperti buih ya, di laut itu. Ya, besar tapi tidak ada isinya. Maka kata Al-Quran, fa'amazzabat fayadhabu jufa. Kalau kita menjadi buih, maka akan ditelan, akan hilang, akan ditelan massa. Tapi kalau kita bermutu, apa ciri yang bermutu itu? Wa amma yang fa'unas, bisa memberikan solusi, bisa memberikan manfaat kepada manusia, maka dia akan tegak di muka bumi ini. Nah, ini pendidikan yang bagaimana yang mampu menghasilkan lulusan yang memberikan solusi, yang memberikan kontribusi, bukan sebaliknya menjadi beban, menjadi masalah. Nah, ini makanya kita perlu meningkatkan mutu. Nah, tentu ini menjadi bahan musyawarah kita. Apa yang harus kita lakukan agar anak didik kita ini berhasil ya, mencapai tujuan pendidikan, yaitu memiliki pengetahuan, ya, memiliki keterampilan, punya knowledge, punya skill, tapi juga punya attitude, ya, punya karakter, punya watak. Nah, ini jadi betul-betul soal mutu ini harus menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana hakikat ilmu ini menurut agama ini memberikan perhatian dan kita begitu pentingnya ilmu itu ya. Surat pertama yang diturunkan ya, surat Al-Qur'an itu adalah Iqra, membaca. Itulah kunci dari ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana konsep ilmu dalam Islam itu, yaitu tidak boleh lepas dari keimanan, yaitu membaca atas nama, harus berbasis kepada Tuhan, harus dihubungkan dengan keimanan. Tidak hanya sekedar membaca, tidak sekedar mengembangkan ilmu, tapi harus berbasis kepada keimanan, yaitu Tuhan yang menciptakan segalanya ini. Nah, ini yang menjadi masalah utama saat ini, krisis ya. Ya, pendidikan yang hanya menggarap soal-soal intelektual saja, tapi moral ya diabaikan, sehingga tidak heran kalau kita lihat ya lulusan-lulusan banyak yang korupsi, yang kemudian banyak yang berbohong ya. Ya ini Masya Allah itu ya. Ini adalah tantangan kita. Kenapa? Nampaknya ilmu pengetahuan sudah mulai tercabut, sudah jauh dari keimanan, ya, dari ketuhanan sebagai dasar. Padahal Islam memberikan satu warning. Ya. Kita harus membaca, mengembangkan ilmu, ya harus didasarkan kepada ketuhanannya yang menciptakan segalanya. Ya. Ini yang menciptakan, mengajar manusia dengan pena. Masya Allah ini. Jadi Allah yang mengajarkan kita. Nah ini. Dan juga kita dirangsang oleh Al-Quran. Apakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Ya tentu saja beda. Nah itu begitu pentingnya. Agar kita merubah situasi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang gelap menjadi terang. Dari yang bodoh menjadi pandai. Nah ini. Jadi agama itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah agama. Nah ini pentingnya. Nah tapi sayangnya kita kurang menyadari, menghayati makna dari ayat ini, sehingga kita kurang sungguh-sungguh menguasai ilmu, mengembangkan ilmu. Padahal ilmu ini betul-betul menjadi penentu ya bagaimana kita menjadi insan yang baik ya, insan yang bermanfaat. Ya ini qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang yang cerdas, orang yang berpengetahuan yang bisa mengambil pelajaran dari kehidupan ini. Masya Allah ini. Makanya ini kita perlu ya bahwa mempelajari ilmu, mengembangkan ilmu ini adalah ibadah tingkat tinggi. Nah, makanya bahkan semangat untuk menuntut ilmu itu akan menjadikan kita itu jalan kepada surga. Jadi kalau kita ingin sukses dunia, kuncinya cuma satu, kita harus menguasai ilmu. Begitu juga kalau kita ingin sukses di akhirat, kuncinya cuma satu, kita harus menguasai ilmu.
Nah, kalau ingin dua-duanya, nah juga cuma satu, yaitu ilmu. Nah, Masya Allah. Makanya majelis yang paling disayangi oleh Allah, yang paling mulia, itu adalah majelis ilmu. Ya. Jadi majelis ilmu, bahkan malaikat itu mengembangkan sayapnya, memberikan berkah, rahmat, doa bagi mereka yang semangat untuk menuntut ilmu. Itu loh. Bahkan perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu seperti bulan purnama dengan bintang ya. Jadi Masya Allah menerangi semuanya ya, itu. Nah, bahkan ulama, orang yang berilmu itu disebut ulama, itu adalah pewaris Nabi. Jadi Nabi itu tidak mewariskan harta, tahta, tidak, tapi yang dia wariskan adalah ilmu. Nah, ini. Makanya orang yang bisa mendapatkan ilmu, maka itu dianggap sudah satu aset yang cukup. Nah, ini yang harus kita tanyakan. Bagaimana kita membekali anak kita dengan ilmu yang berkualitas. Ya. Nah, ini kita harus semuanya cinta ilmu. Kita semuanya harus punya perhatian kepada ilmu. Kita harus bersama-sama mengembangkan ilmu. Karena ilmu itu adalah warisan para nabi. Nah, ini Masya Allah. Nah, sebaliknya kalau kita bodoh, ya, maka kita ini dianggap mati. Ya. Sebelum mati kita dianggap mati. Jasad kita itu dianggap kuburan. Ya. Nah, ini sebelum kuburan yang sebenarnya. Jadi orang bodoh itu, Masya Allah, al-jahlu zulm, katanya syair, itu orang bodoh itu gelap. Artinya nggak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau dia berkata, dia nggak bisa memilah, tidak. Kenapa? Gelap. Ya, ya. Nah, tapi al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya. Jadi kebutuhan manusia itu terhadap cahaya. Bayangkan kalau kita ada di kamar, ya, tiba-tiba blackout, ya, gelap, ya, mati lampu, kita nggak bisa keluar, nabrak-nabrak. Ya. Nah, ini. Makanya kita harus memerangi kebodohan. Nah, ini. Kebodohan itu memberikan dampak yang berbahaya sekali. Nah, jadi apa hakikat ilmu itu? Ya? Jadi ilmu itu bukan yang banyak gelar, bukan yang pandai berbicara, banyak hafal rumus, ya gitu ya, banyak teori, tidak. Tapi hakikat ilmu itu adalah yang memberikan manfaat kepada sesama, ya, memberikan solusi. Gitu. Jadi hakikat ilmu itu adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hatinya, menerangi dirinya dan menerangi orang lain dari kegelapan, dari kesesatan. Nah, ini hati, Masya Allah, cahaya Tuhan. Jadi kalau ada orang melanggar, ya, melanggar norma kemanusiaan, melanggar kepada Tuhan, maka dia sebetulnya tidak berilmu, tidak takut kepada Tuhan. Maka ukuran keilmuan itu adalah dia takut kepada Allah, menyadari adanya Allah, adanya Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga setiap ucapan, sikap dan perilakunya itu selalu tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada memberikan manfaat kepada sesama. Nah, ini. Oleh karena itu ini yang harus kita luruskan dalam hal mencari ilmu. Ya, bagaimana kita itu bisa menumbuhkan cahaya, ya, pelita dalam hati kita, ya, dan menerangi orang lain. Nah, sehingga pada dalam Islam itu wajib, ya, minal mahdi ilal lahdi. Kita itu wajib. Artinya apa? Kalau kita tidak berilmu, itu sama saja kita ini berdosa. Sama saja kita ini maksiat. Melanggar Tuhan. Nah, ini. Jadi faridotun. Jadi artinya apa? Wajib. Tidak boleh tidak. Tidak boleh berhenti. Ya. Makanya diwajibkan thalabul ilmi, faridotun minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Dari lahir sampai mati. Tidak boleh berhenti. Nah, kita akan jadi masalah pada saat kita ini berhenti belajar, ya. Nah, makanya ilmu itu harus dengan belajar, ya. Al-ilmu bitta'allum. Nah, ini para ulama memberikan suatu kesimpulan, ya. Jadi bahayanya orang bodoh, ya. Orang bodoh itu yang tidak berilmu, ya. Nah, itu apa bahayanya? Kalau orang bodoh, dia miskin, ya. Sudah bodoh, miskin, maka dia
cenderung berbuat jarimah, kejahatan. Nah, ini. Beda kalau orang miskin tapi dia punya ilmu, maka dia sabar. Begitu juga kalau orang bodoh tapi kaya. Nah, ini. Jadi al-jahul wal mal, ini pengaruhnya. Jadi disanding dengan apa saja orang bodoh itu dampaknya itu negatif. Ya. Yang kedua, misalnya kalau orang bodoh kemudian dia kaya, punya uang, maka yang dia lakukan al-fasad, kerusakan. Orang bodoh ya kaya, rusak ini, nggak memberikan manfaat. Begitu juga orang bodoh berkuasa. Ini misalnya karena keturunan ya, itu apa gitu ya. Ya, jadi raja, jadi presiden atau apa gitu ya. Al-jahul, dan dia dikasih kekuasaan, maka istibdad, sewenang-wenang dia menyalahgunakan kekuasaan. Nah, ini pokoknya disandingkan dengan apa saja orang bodoh ini berbahaya, negatif. Al-jahlu dengan al-hurriyah, orang bodoh dikasih kebebasan, masya Allah, maka dia akan menciptakan kekacauan, al-fawdha, kata ulama. Jadi memang bodoh ini harus diperangin. Begitu juga orang bodoh beragama. Nah, akhirnya jadi teroris ini. Jadi salah paham, salah memahami Al-Qur'an. Jadi su'il faham, yaitu pemahamannya salah, akhirnya misimplementation. Ya, pengamalannya juga salah. Jadilah irhab. Nah, ini. Jadi ini dampak dari kebodohan. Nah, oleh itu kita harus merubah dari jahil kepada orang yang berilmu itu. Karena al-jahul al-zulm, orang bodoh itu gelap ya, ngomong salah, berbuat salah, bersikap salah karena tidak ngerti. Nah, ini tentu tidak mudah ini ya. Nah, ini makanya orang yang berilmu dengan orang yang bodoh itu memang beda gitu. Itu makanya kita rangsang, ditanya oleh Al-Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Masya Allah, orang yang nggak punya ilmu ya memperbaiki sesuatu rusak, jadi rusak. Nah, ini Masya Allah, makanya ini kita penting bersama-sama, jangan sampai ada orang Indonesia ini yang tidak berilmu. Nah, sementara kita menyadari sekarang ini yang buta huruf ya, yang mayoritas ya menikmati pendidikan ya. SD ya masih banyak sekali ya yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis, yang tidak bisa berhitung. Nah, makanya kita diingatkan oleh Allah bagaimana kita itu memiliki ilmu diniyah wa dunyawiyah. Jadi ilmu agama dan juga ilmu kehidupan ini, dunia ya. Tidak boleh ada dikotomi ya. Jadi ulama, ini yang namanya ulama itu hanya yang ahli agama atau tidak, ahli ekonomi, ahli kedokteran ya. Ya, misalnya farmasi, obat-obatan ya. Perdagangan ya, misalnya peternakan ya, perindustrian itu juga ilmu ya. Nah, ilmu yang harus dianjurkan, harus didorong. Ya. Jadi tidak bisa lepas antara iman dan amal soleh, antara ibadat dan muamalah. Nah, ini Masya Allah, ini Islam memberikan perhatian sehingga mewajibkan. Jadi kalau ada orang Islam bodoh itu sebetulnya, dia itu dosa kalau dia tidak belajar. Dan ilmu itu sangat luas, tidak harus formal. Ya, yaitu. Jadi ada formal, ada informal, ada non formal. Tapi scientific tradition, yaitu budaya ilmu, harus ditumbuhkan. Nah, ini. Nah, makanya ilmu itu tidak hanya yang dihafal. Nah, sekarang ini kita kadang-kadang sedih ya. Karena motivasi ilmu itu hanya sesuatu yang untuk cari kerja, untuk merubah status, bukan apa yang merubah kita lebih bermanfaat kepada manusia, kepada sesama. Nah, ini harus dirubah. Satu konsep keilmuan kita. Ini mungkin ada yang salah, kata Imam Syafi'i ya. Itu. Kenapa dulu umat Islam itu sangat leading ya ilmu? Karena ada integrasi antara ilmu dan sains ya, antara agama dan
ilmu pengetahuan, ya. Tidak ada dikotomi, apalagi ada polarisasi atau ada konfrontasi. Nah, ini tantangan kita semua. Nah, mengembalikan, ya. Nah, ini, dan kita diingatkan oleh sebuah hadis, ya. Kalau kita berbuat sesuatu itu harus profesional. Karena Allah cinta kepada yang profesional. Amal soleh itu adalah amal yang profesional, ya. Yang bermutu, yang memberikan manfaat. Nah, ini. Jadi orang bekerja yang tidak didasarkan kepada ilmu, itu rendah sekali pahalanya. Makanya Allah cinta kepada mereka yang bekerja tapi didasarkan kepada ilmu, kepada satu teknologi, ya. Nah, Masya Allah ini. Makanya begitu juga ilmu, kalau tanpa amal itu seperti pohon yang nggak berbuah, nggak ada gunanya itu. Hanya untuk pemandangan saja, tapi tidak memberikan efek, ya, buah, dampak. Dan itu yang terjadi saat ini, ya, terutama di negara-negara ketiga. Dulu apa itu? Mohon Bu Rektor. Nah, ya, jadi ya kalau kita lihat dulu abad kejayaan umat Islam itu adalah negara-negara pertama, ya. Nah, sekarang ini kita termasuk negara ketiga, negara berkembang, ya. Bukan negara maju. Kenapa? Ya karena ilmu kita masih rendah. Ya, jadi kita lebih banyak konsumen, bukan produsen. Nah, ini yang tentu harus kita lakukan, ya, oleh pemerintah, oleh rakyat, oleh semuanya, ya. Ya, oleh keluarga, ya. Oleh itu kita tidak boleh diam. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Ya, itu semuanya harus berdasarkan ilmu. Jangan sampai kita itu berbuat, ya, tanpa ilmu, ya. Karena kalau kita tanpa ilmu tentu mutunya sangat rendah sekali. Nah, ini tentu menjadi pelajaran kepada kita itu. Nah, makanya kita juga pentingnya, ya, bagaimana ilmu ini didasarkan kepada moral, kepada agama, ya. Ya, agar kita ini betul-betul melakukan amal soleh, islah, perbaikan, ya. Ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita berilmu, ya, tapi tidak punya moral, ya, maka disalahgunakan, ya. Dan ini yang akan terjadi, ya. Misalnya perang, ya, senjata nuklir, ya, untuk membunuh orang, ya. Masya Allah ini. Ya, ini sangat berbahaya sekali, ya. Makanya kita harus hati-hati, ya. Ya, jangan sampai kita membuat keputusan, ya, yang kemudian memisahkan antara dunia dan akhirat ini, sehingga kita tuh merasa nyaman dengan dunia sukses, tapi sebetulnya itu adalah jebakannya, nikmat yang membawa bencana, ya. Kemudahan yang membawa bencana. Oleh itu kita harus menyadari, ya. Terutama falsafah pendidikan kita itu kan Pancasila, karena apapun, ya, yang kita lakukan kita harus ingat, tidak hanya pada cara mencapai tujuan, tapi tujuan pendidikan itu sendiri apa? Tentu kita punya falsafah, ya. Ya, Pancasila harus yang berketuhanan, yang berkemanusiaan. Nah, sudahkah sistem pendidikan saat ini sudah mampu menghasilkan anak didik yang mengerti Tuhan, yang mengerti kemanusiaan, yang mengerti Indonesia, yang mengerti alam semesta ini? Nah, ini yang tidak mudah, ya. Nah, ini tentu kita kita musyawarahkan, ya, betapa pentingnya pendidikan ini, ya, yang akan mampu mengubah kehidupan manusia, ya. Ini nanti saya baca sendiri sekedar untuk mengutip beberapa pandangan, ya, bahwa kita tidak boleh main-main dengan pendidikan ini, ya. Kita harus semuanya aktif, ya, terlibat. Tidak hanya pemerintah, ya, tidak hanya, tapi juga, ya, keluarga, masyarakat, semuanya harus bahu-membahu. Nah, insya Allah kalau kita itu semuanya kompak, lahir batin, bersama-sama, saling mengisi, insya Allah akan cepat Indonesia ini berubah, ya. Kita kembali kejayaan seperti dahulu, seperti zamannya Mojopahit, ya. Seperti Sriwijaya, bisa ekspansi, ya. Nah, ini Masya Allah nih.
Jadi ini peringatan kepada kita semua. Jangan sampai ada di antara kita ini yang tidak berpendidikan. Ya. Karena pendidikan itu ibarat cahaya. Bayangkan kalau kita tidak ada cahaya, ya. Masya Allah. Ya, kita akan stuck, ya. Nggak bisa bergerak. Ini dan diakui pendidikan ini akan menjadi senjata untuk merubah masa depan. Itu pelajaran kepada kita. Kenapa Amerika menjadi superpower? Karena mereka berhasil merubah pendidikannya menjadi bermutu. Nah, ini kita menjadi tantangan kita semua. Oleh karena itu kita diajari oleh Rasulullah agar jangan sampai kita itu berilmu tapi nggak memberikan manfaat. Jadi banyak orang itu punya ilmu tapi nggak bermanfaat. Mana saja kamu? Mohon di mute ya. Nah, ini jadi doa ya, singkat ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, ini Bapak Ibu, dan ini juga ada doa. Mudah-mudahan kita ini mudah diberi kepahaman ya. Nah, ini ya. Nah, ini saya dulu sejak SMP ini diajari oleh ibu saya. Nah, ini kebetulan ada, ya saya share kepada Bapak Ibu ya. Mungkin ini untuk kita juga dan untuk anak-anak kita, supaya kita oleh Allah diberi kecintaan kepada ilmu, diberi kemudahan untuk mempelajari apa saja ya. Nah, ini ya, Allah maftah alina futuhal arifin bihikmatika wansyur alina rahmatak wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilayna inda hajatina wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma alhimna 'ilman na'rifu bi awamirak wa na'rifu bi nawahik warzuqna Allahumma balaghata fahma nabiyyin wa fasahata hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilm wa sur'atal fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli waftah lana rahmatak wa alimna asrara hikmatak ya rabbal alamin. Nah, ini mudah-mudahan ya, dengan kita berdoa oleh Allah akan diberi kemudahan, kecepatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Indonesia ini yang mayoritas umat Islam bisa menyadari betapa pentingnya pendidikan ini, sehingga betul-betul semuanya bau-membau ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga mudah-mudahan dengan kualitas yang bagus itu akan menjadi solusi ya, solusi terhadap masalah kehidupan ya, buat moral ya. Semakin kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, tetapi juga memiliki otak yang cerdas ya, tapi bermanfaat. Tidak sebaliknya ya. Ya, orang yang hanya cerdas saja itu ya akan berbahaya, apalagi bodoh. Masya Allah ini. Nah, ini saya stop ini. Nah, ini sayang sekali ini Prof Prof Nizam ya, beliau sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau itu segera sehat, sembuh ya. Dan selanjutnya saya mohon, ini juga ada Prof Imam Suprayogo ya. Beliau ini rektor puluhan tahun ya. Jadi mungkin pengalamannya bisa di-sharing kepada kita ini, bagaimana merubah Indonesia ini ya. Mudah-mudahan menjadi superpower ya. Dan apa yang salah dengan kita itu. Jadi kalau ada yang salah ya tentu ini tanggung jawab kita semua ini. Mungkin para kiai, para ulama pesantren, gimana lulusan pesantren, gimana lulusan perguruan tinggi kita ini ya. Kok masih jauh dari harapan, tidak memberikan suatu solusi ya. Nah, ini perhatian kita. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama ini kita semuanya aktif ikut berkontribusi ya, memperbaiki paling tidak dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari teman-teman kita. Ayo kita bareng-bareng melakukan perubahan ya. Kata ulama, ghayyir nafsak wa tayyid tarikh wal alam. Kalau kita bisa merubah diri sendiri ya, nanti orang lain akan ikut-ikutan berubah. Begitu.